kasih ya Pak Kapolda yang hari ini jajaran Polri menginisiasi kesiapsiagaan kita dalam menyelesaikan, menangani berbagai problem bencana di seluruh Indonesia. Dan Pak Kapolda tentunya wilayahnya adalah Provinsi Jawa Barat. Dan kita bisa melihat dari rangkaian tadi, ada beberapa yang sudah dimiliki oleh kita, ada beberapa yang belum dimiliki. Dengan rangkaian yang dilaksanakan kesiapsiagaan dalam bentuk apel, akhirnya kita bisa memahami kekurangan-kekurangannya. Saya sampaikan tadi kekurangannya misalnya pada daerah yang terjadi bencana, jalan biasanya hancur, infrastruktur hancur, dan di situ selalu pengalaman saya kesulitan transportasi. Pakai apa? Biasanya waktu itu di Sukabumi saya berinisiatif ngumpulin off-roader untuk segera bisa menuju lokasi yang paling terangkut. Nah, nanti itu saya sudah minta misalnya Dinas Kesehatan sudah siapin dong mobil ambulan dengan kelengkapan medikalnya yang itu memiliki kualifikasi off-roader yang bisa turun naik ke daerah-daerah curam. Yang kedua, di daerah perairan kita belum memiliki rumah sakit terapung, dan saya sudah minta siapkan rumah sakit terapung, siapkan untuk wilayah utara dan wilayah selatan. Ya, tahap pertama bisa 4 rumah sakit terapung, 4 mobil perahu ambulan. Kemudian yang berikutnya adalah kelengkapan lainnya. Motor sudah saya lihat siap, mobil yang lainnya sudah siap. Tinggal kemampuan logistik, pembiayaan yang harus siap. Jadi karena pembiayaan harus siap, Pemda Provinsi Jawa Barat juga harus menyiapkan uang, biaya yang harus tersedia sebagai bagian dari tanggap darurat. Karena kalau bencana itu nggak pernah pilih kalender. Misalnya saya pilih nanti di akhir Desember kan nggak bisa, atau awal Januari kan nggak bisa. Kita siap. Kemudian yang berikutnya adalah konektivitas gerakan. Maka tadi saran Pak Kapolda saya sepakat banget, di Gedung Sate ini dibuat ruangan sebagai call center. Kemudian seluruh komponen baik dari TNI, Polri, Basarnas, Dinas Kesehatan, BMKG, kemudian siap di sini. Layarnya terpampang, apa yang harus digerakkan, seluruh mobil-mobilnya di sini. Dan kemudian juga kami akan menyiapkan seluruh komponen jaringan kesiapsiagaan di 5 kantor gubernur wilayah. Kita akan nyiapkan di Bogor, kita nyiapkan di Garut, nyiapkan di wilayah Purwakarta, nyiapkan di Cirebon, dan yang terakhir kan di sini di Bandung. Nah, kemudian dalam mengantisipasi itu juga kita harus memikirkan sesar Lembang. Nah, kantor gubernur wilayah itu adalah antisipasi komando sesar Lembang. Dan dari komando sesar Lembang itu dalam analisis akademik yang paling aman tuh komandonya di Cirebon. Kan itu yang paling terbebas. Dan kemudian agak aman sedikit Purwakarta. Ya, kan ini 2 itu karena kalau Garut, kemudian Bogor, Bandung ya kan udah menjadi pusatnya. Ini kan harus dipikirkan secara komprehensif oleh kita semua. Nah, kemudian yang berikutnya juga kita hari ini harus mulai realistis dan objektif. Kita dihadapkan pada 2 hal. Satu sisi negara lagi membangun. PSN harus gerak, industrialisasi harus gerak. Orang harus ngambil kuari, mindahin tanah jutaan ton dari satu tempat ke tempat lain. Kemudian ngambil pasir dari tempat ke tempat lain, batu. Tetapi di sisi lain bahwa pengambilan itu harus dihitung. Ketika tanah digeser sekian juta ton, berpotensi nggak menimbulkan bencana besar? Ketika batu digeser, berpotensi nggak? Ini juga harus dihitung dengan baik. Sehingga kemarin saya sangat hati-hati untuk membaca gejala-gejala tentang penambangan. Termasuk pada hari ini saya sudah meminta untuk melakukan mitigasi di daerah mana sih yang masih ada penambangan, tetapi potensi bencananya tinggi. Mau tidak mau kita pilih mana? Pilih yang strategik atau pilih pencegahan bencana? Saya lebih pilih pencegahan bencana. Dan yang terakhir, bahwa mudah-mudahan lelangnya bisa dilakukan secepatnya. Di 2026 kita akan Pemda Jabar itu memiliki radar. Karena selama ini nggak punya radar ternyata Pemda Jabar. Nah, kita akan memiliki radar dibiayai oleh Pemprov Jabar dan tim teknisnya dari BMKG. Sehingga Jabar memiliki kelengkapan dalam membaca seluruh fenomena situasi, dan semua ini berasal dari anggaran pemerintah Provinsi Jawa Barat yang kita melakukan realokasi dengan tepat, belanja dengan tepat, penghitungan dengan tepat, walaupun ada pemotongannya juga tepat saya lihat. Nah ini tetapi sebagai pemimpin harus bisa hidup di tengah-tengah kesulitan. Kalau pemimpin hidup di tengah-tengah kesuburan itu biasa. Pemimpin yang bisa memanage kekuatan keuangan
survive di tengah kesulitan itu baru luar biasa. Saya ucapkan terima kasih hari ini Pak Kapolda, Pak Pangdam 3 Siliwangi, BMKG, seluruh jajaran pimpinan DPRD yang support terhadap seluruh kebijakan Pemprov. Mudah-mudahan kita ini tidak selalu ribut ketika sudah terjadi bencana, tetapi kita justru siaga sebelum terjadi bencana. Dan tidak salah mengkritik pemerintah daerah, tidak salah. Tetapi kemudian yang kita inginkan itu adalah bukan permohonan maaf. Yang kita inginkan satu, dana transfer daerah bagi hasil Provinsi Jawa Barat yang 190 miliar lebih yang belum dibayarkan, segera dibayarkan. Karena itu hak Provinsi Jawa Barat. Ini penting untuk menangani bencana. Kan ada 190 miliar ya. Pusat belum membayarkan dana bagi hasil pajak yang tahun 2024. Jadi ada anggaran tahun 2024 belum dibayarkan, saya minta dibayarkan. Karena itu hak kami. Yang kedua, kalau nanti belanja Provinsi Jawa Barat sudah baik, outcome benefitnya baik untuk kepentingan publik, penanganan bencananya baik, kerjasama dengan Forkopimdanya baik, Jawa Barat kemudian nanti dari sisi kapasitas, kemampuan antara pendapatan dan pengeluarannya nilainya di atas 60.